belum hidup. Belum. Oh iya, udah. Kurang keras tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat, talibin wat talibat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, dengan rahmatnya kita bisa mengikuti taklim kitab Bidayatul Hidayah dalam Ramadan. Sebelumnya kita baca Fatihah, kita hadiahkan kepada Imam Ghazali dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita mohon diberikan kemudahan, diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan membaca Adabus Syiyam, lompat satu fasal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala
nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin fid dharaini wa ya mujibas sa'ilin. Adabus siyami, adab-adab berpuasa. Layam bagi tidak sayukianya antak tasiro kamu mencukupkan ala somi sahri Ramadhana atas puasa bulan Ramadan. Fatatruka maka kamu meninggalkan atijarota perniagaan bin nawafili dengan ibadah-ibadah sunat. Wa kasbid darajatil aliyati dan mencari derajat yang tinggi. Fil farodisi pada tinggi-tingginya surga, yaitu Firdaus. Fatahassaro maka menjadi merugi kamu. Idza nadharta kalau kamu melihat ila manazilis shaimina pada kedudukan orang-orang yang berpuasa. Kama tanzuru sebagaimana kamu melihat ilal kawakibi ad-durriyati pada bintang-bintang yang bersinar. Wahum dan mereka orang-orang yang berpuasa as-shaimin fi a'la illiyina pada paling tinggi-tingginya tempat yang tinggi atau surga illiyin. Wal ayyamul fadilatu adapun hari-hari yang utama allati syahidat yang telah menyaksikan al-ahbaru hadis-hadis, artinya berdasarkan hadis-hadis, bisyarafiha dengan kemuliaannya hari-hari itu, wa fadliha dan keutamaannya, wa bijazalatis thawabi dan dengan keagungan pahalanya, fi siyamiha pada mempuasakannya, Yaumu Arafata yaitu hari Arafah, hari yang ke-9 bulan Dzulhijjah. Li ghairil haji selain orang yang haji. Wa yaumu Asyura dan hari Asyura, hari yang ke-10 bulan Muharram. Wal asrul awwalu dan 10 yang pertama min Dzulhijjati dari bulan Dzulhijjah. Wal asrul awwalu dan 10 yang pertama minal muharrami dari bulan Muharram. Wa Rajabu dan Rajab, wa Sya'banu dan Sya'ban. Orang yang berpuasa umat Islam itu sayukiannya jangan puasa Ramadan saja, maksudnya begitu. Sehingga kalau puasa Ramadan saja sama dengan meninggalkan perniagaan ibadah-ibadah sunat dan meninggalkan mencari derajat yang tinggi untuk mendapatkan surga yang tinggi. Maka menjadi merugi kalau begitu. Maka kalau bisa ya puasa sunat, kecuali tidak bisa. Apabila dilihat
dari segi kedudukannya orang yang berpuasa itu seperti kamu melihat bintang-bintang yang bersinar di atas itu, artinya derajatnya tinggi gitu. Lalu apa saja dalam hadis-hadis menerangkan hari-hari yang utama untuk dipuasakan dan mendapatkan pahala yang agung? Dalam kitab ini disebutkan hari Arafah. Hari Arafah, hari yang ke-9 bulan Dzulhijjah. Ini disebut namanya sunat muakkad. Yang lebih hati-hati puasanya tanggal 8 juga. Namanya tarwiyah. Sebab mana tahu tanggal 9 itu jatuh pada yang ke-8, atau yang ke-8 itu rupanya sebenarnya tanggal 9 gitu. Ini di dalam kitab-kitab fikih disebutkan, ini cuma menerangkan Arafah. Itu pun selain orang yang haji. Kalau orang yang haji tidak disunatkan karena disibukkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah haji. Puasa bulan Arafah itu hikmahnya, fadilahnya adalah menghapus 2 tahun dosa-dosa kecil. Yang dosa-dosa itu tidak ada hubungan dengan hakul adami. Adapun selanjutnya hari Asyura, hari yang ke-10, ini 10 bulan Muharram, faidahnya menghapus dosa-dosa kecil 1 tahun. Ini juga sunat muakkad. Yang lebih baik bukan yang ke-10 saja, yang ke-9 pun dipuasakan. Namanya tasu'a. Sebab Nabi menganjurkan supaya puasa yang ke-9 juga, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Sebab ketika Nabi jalan-jalan ke Madinah, daerah orang Yahudi itu tanggal 10 umumnya puasa. Lalu Nabi bertanya, kamu puasa apa? Saya mempuasakan kemenangan Nabi Musa. Kemudian Rasulullah mengatakan, saya lebih berhak untuk mempuasakan. Rasulullah pulang kembali kepada sahabat-sahabat, kamu puasa Asyura, tapi puasa juga yang ke-9-nya, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi cuma puasa tanggal 10 saja, makanya orang Islam disuruh tanggal 9-nya juga. Ini sunat muakkad. Kemudian 10 awal dari Dzulhijjah, ini dalam penjelasan ini Imam Ghazali itu juga sunat. Tapi umumnya kitab fikih tidak menjelaskan dengan muakkad itu. 10 dari awal sampai tanggal 10 Muharram. Muharram dari tanggal 1 yang orang menyebutkan 1 surah gitu. Itu Imam Ghazali mengatakan puasalah kamu sebaiknya gitu. Dulu saya sering dari tanggal 10, 1 sampai 10, dan diikuti oleh anak-anak pesantren mengamalkan doa-doa. Sekarang jarang karena anak-anak pun sukanya nggak puasa gitu ya. Jadi nggak bisa kalau diajak puasa. Dia pun kalau puasa itu saja, doanya tak diamalkan lagi, jadi hilang semua.
Kemudian bulan Rajab, bulan Sa'ban itu juga disunatkan untuk berpuasa. Wasomul ashurul harami, dan puasa bulan-bulan hurum mulia. Minal fadhaili adalah termasuk keutamaan. Wa yadul qa'dati wa dzul hijjati, yaitu bulan-bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, wal muharramu dan muharram, wa rajabu dan rajab. Haram di sini maknanya mulia, bulan-bulan yang mulia. Sebab ada haram artinya lawannya halal, ada haram yang di sini al-hurum artinya mulia. Bulan 12 bulan itu 4 itu disebut bulan yang mulia, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Wa ahadun fardun, dan satu sendirian, wa salasatun sardu, dan 3 itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram berurutan, lalu yang sendirian itu Rajab. Itu juga disunatkan berpuasa. Boleh puasa 3 hari ya, atau lebih gitu, tergantung orang yang mempuasakan. Wa hadhihi fis sanati, ini semuanya dari awal tadi itu puasa yang disunatkan 1 tahun, artinya sesudah Ramadan, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu per tahun disunatkan. Wa amma fi syahri, adapun dalam bulanan, dalam 1 bulan, fa awwalus syahri, maka permulaannya bulan, wa ausatuhu dan pertengahannya, wa akhiruhu dan akhirnya, wa ayyamul bidi dan hari terang bulan, hari putih. Bid itu artinya putih, maksudnya terang bulan. Wa ya as-salisa asyara, yaitu tanggal ke-13, wa rabi'a asyara dan yang ke-14, wal khamisa asyara dan yang ke-15. Jadi kalau yang disunatkan per bulan itu awal-awal bulan, pertengahannya dan akhirnya, tanggal-tanggal 7, 8 sampai tanggal 12 pertengahannya, karena yang ke-13 itu masuk hari terang. Kemudian tanggal 28 itu akhirnya. Itu namanya disebut hari gelap malam gitu ya. Ayyamus sud. Hari gelap, takut karena gelapnya dosa gitu. Jadi yang 3 ini disebut ayyamus sud, hari gelap malam. Yang 3 dinamakan hari terang bulan, 13, 14, 15. Setiap bulan itu disunatkan. Jadi kalau kebetulan tanggal 13 itu hari Senin, berarti dapat 2 pahala. Diniatkan 2-2. Kalau seandainya yang 13, 14, 15 itu bulan Dzulhijjah, itu jangan dipuasakan. Yang 13 tuh itu masuk namanya hari tasyrik. 11, 12, 13. Maka yang ke-13 itu jadi hari yang ke-16. Jadi 14, 15, 16 ya. Karena hari tasyrik haram berpuasa. Hari yang haram berpuasa, hari raya 2, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik. Wa amma fil usbu'i, adapun dalam mingguan, dalam seminggu yang disunatkan, fayaumul isnaini, yaitu hari Senin. Wal khamisi, dan hari Kamis. Wal jumu'ati, dan hari Jumat. Jadi mingguan itu 3 hari. Kitab-kitab fikih umumnya Senin, Kamis saja, itu sunat muakkad.
Hari terang bulan itu juga sunat muakkad. Jadi kalau nisfu Sa'ban itu dapat 2. Dapat nisfu Sa'bannya, dapat terang bulannya. Hari Senin, Kamis sunat muakkad, yang pahalanya banyak. Sebab hari Senin Kamis itu ditunjukkan amal ibadah itu pada hari Senin Kamis pada setiap minggu. Kemudian Jumat, tapi Jumat ini nggak boleh sendirian. Tidak boleh puasa Jumat sendirian, harus nyambung. Senin, Kamis, Jumat. Jumat sendirian makruh tanpa sebab. Kecuali misalnya ada sebab. Pas kebetulan hari Asyura itu hari Jumat misalnya. Itu berarti ada sebab yang lain. Jadi kalau Jumat sendirian tidak disambung ke depannya atau ke belakangnya itu makruh. Dari Senin, Kamis, Jumat, atau misalnya Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Kamis misalnya. Atau terus 1 minggu nggak apa-apa. Sendirian makruh. Fatukaffaru maka dihapus dosa. Fatukaffaru maka dihapus dzunubul usbu'i dosanya 1 minggu, dosa-dosa kecil 1 minggu. Bisaumil isnaini wal khamisi wal jumu'ati, dengan puasa Senin, Kamis dan Jumat. Jadi dosa-dosa kecil itu banyak sekali. 1 minggu itu kalau dipuasakan 3 hari itu dihapuskan. Lain dengan dosa hakul adami, itu harus minta maaf kalau sesama manusia. Wa tukaffaru, dan dihapuskan dzunubus syahri, dosa bulanan 1 bulan, bil yaumil awwali, dari hari yang pertama, minas syahri, dari bulan, wal yaumil awsati, hari yang pertengahan, wal yaumil akhiri, dan hari yang akhir, wa ayyamil bidi, dan hari terang bulan. Wa tukaffaru dzunubus sanati, dan dihapuskan dosa kecil-kecil 1 tahun. Bi siyami hadhil ayyami, dengan puasa hari-hari ini yang sudah tadi disebutkan. Wal ashuril madhkurati, dan bulan-bulan yang telah disebutkan. Iya, ada puasa Arafah, ada puasa Asyura, itu semua ya. Itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Wala tadzunna, jangan kamu menyangka, idza sumta, kalau kamu sudah berpuasa, annas shauma, bahwasanya puasa itu huwa tarkut ta'ami wasyarabi, dia meninggalkan makanan dan minum, wal wiqa'i, dan bersetubuh, faqat saja. Faqat qala, maka telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, tidak ada mendapatkan baginya dari puasanya, ilal ju'u, kecuali lapar, wal atsu, dan dahaga. Bal tamamus shaumi, tetapi kesempurnaan puasa itu bikafil jawarihi, dengan menjaga anggota badan kulliha, semuanya. Amma yakrahu, daripada apa-apa yang tidak senang Allah Ta'ala, yang benci Allah Ta'ala. Bal yang bagi, tetapi sayukianya antahfadzul aina, yaitu kamu menjaga mata, anin nadori,
dari pandangan-pandangan yang diharamkan, ilal makarihi pada yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal lisana, dan kamu menjaga mulut, aninutki dari ucapan-ucapan, bima la ya'nika, dengan apa-apa yang tidak berfaedah ma padamu. Wal udhuna, dan kamu menjaga telinga, anil istima'i, dari mendengarkan, ilama, pada apa-apa harramahullah, yang Allah mengharamkannya, ta'ala maha tinggi. Fa innal mustami'a, maka sesungguhnya orang yang mendengarkan, syarikun, adalah sebagai teman atau sama saja lil qaili pada orang yang berkata. Wa huwa ahadul muhtabina, dia adalah salah satu orang-orang yang berghibah, salah satu orang yang menggunjing. Jadi yang mendengar sama yang cakap itu termasuk yang menggunjing. Wa kadzalika, dan demikian pula sayukyanya menjaga, takufu, kamu menjaga, jami al jawarihi, semua anggota badan, kama takufu, sebagaimana kamu menjaga, menahan, al batna, pada perut, wal farja, dan kemaluan. Fa fil khabari, maka disebutkan dalam hadis, khamsun, ada 5 hal, yufattirna shaima, yang membatalkan 5 hal itu pada orang yang berpuasa. Al-kadhibu, yaitu bohong atau dusta. Wal ghibatu, dan ghibah, menggunjing. Wan namimatu, dan mengadu domba. Wal yaminul kadhibatu, dan sumpah palsu, sumpah bohong atau sumpah palsu. Wan nadharu bisyahwatin, dan melihat yang diharamkan, melihat dengan syahwat atau melihat yang diharamkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu, hanya saja puasa itu, junnatun, adalah tameng atau penjaga. Puasa itu penjaga atau tameng. Fa idza kana ahadukum shaiman, maka apabila ada salah satu di antara kamu sekalian shaiman, orang yang berpuasa, fala yarfus, maka jangan cakap kotor. Wala yafsuk, dan jangan berbuat dosa. Wala yajhal, dan jangan seperti orang bodoh. Jangan berbuat seperti orang bodoh. Jerit gitu, nggak ada apa-apa, jerit gitu ya. Orang bodoh kayak gitu jalan-jalan itu ya. Fa inimruun, maka jika seseorang qatalahu, mengajak berantem padanya, au satamahu, atau memakinya, falyakul, maka berkatalah, hendaklah berkatalah, ini shaimun, saya berpuasa. Titik. Jadi yang berpuasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum saja. Kalau itu nggak dapat apa-apa. Sebab tujuan berpuasa itu hakikatnya adalah untuk menanamkan pendidikan karakter atau edukasi karakter yang berbasis al-akhlakul karimah. Tujuan puasa itu supaya orang itu berakhlakul karimah. Bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Kalau itu saja yang dijaga, maka tidak mendapatkan pahala. Maksudnya dia cuma lapar-lapar dan dahaga gitu saja. Tidak sempurna puasanya. Mungkin kalau memenuhi syarat dan rukunnya gugur kewajiban, tapi tak dapat hikmah apa-apa. Bahkan bisa jadi nggak dapat pahalanya karena dihapus dengan dosa-dosa.
Karena itu Imam Ghazali menjelaskan bahwa penyempurnaan orang yang berpuasa itu menjaga anggota tubuhnya semuanya dari yang berbuat maksiat gitu. Makanya puasa itu bukan hanya al-imsak anil muftir, tapi definisi yang lengkap itu al-imsaku anil muftiri wal muharramati wal makruhati. Puasa itu menahan dari yang membatalkan puasa dan yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Itu definisi yang lengkap. Sehingga dijaga matanya, tidak boleh jelalatan. Kalau misalnya melihat langsung dijaga, jangan ditengok terus. Kemudian mulutnya juga dijaga. Yang sekiranya tak berguna ya bagus tidur. Sebab bisa saja mengurangi pahala puasa. Tapi kata-kata bagus tidur itu perlu dipahami betul ya. Maksudnya ya lebih bagus ya ngaji, baca Quran, baca buku yang berguna. Kalau memang lawannya itu maksiat, itu bagus tidur. Jangan bagus tidur daripada ngaji gitu, jangan ya. Sebab tidurnya orang puasa itu juga ibadah. Kalau lawannya adalah maksiat, lawannya yang tak berguna. Telinganya dijaga, semua perutnya dijaga. Perutnya misalnya ya makanan-makanan nanti kalau berbuka, kemaluannya. Maka penjelasan hadis itu walaupun cuma 5 yang membatalkan di sini, sebenarnya maksudnya yang haram-haram gitu ya. Di sini penjelasannya 5 hal yang membatalkan puasa. Ini para ulama ada beda pendapat. Kalau menurut Siti Aisyah dan Imam Ahmad, yang membatalkan puasa ini hakikatnya. Jadi bohong, siapa yang bohong puasa, batal puasanya. Siapa yang menggunjing puasa, batal puasanya. Tapi menurut mazhab Syafi'i, membatalkan pahala puasa, bukan batal puasanya. Jadi itu beda pendapat antara ulama. Jadi jumhurul ulama mengartikan 5 hal yang membatalkan pahala puasa bohong. Jualan gitu, yang modalnya aja sekian, padahal modalnya nggak sekian gitu ya. Itu udah bohong ya. Harus terus terang aja lebih bagus. Ini modalnya 40, kasihlah saya untungnya gitu. Ya udah dikasih 45 gitu ya. Terus terang ya. Riba, menggunjing, sini kita apa ngerumpi syariah misalnya ya. Gitu. Udah pakai jilbab rapi-rapi ceritanya. Masih mana kabarnya tetangga itu ya katanya gitu. Itu mengurangi pahala puasa, mengadu domba ya. 5 hal ini tidak cukup dalam arti al-adadu la yufhamu. Bilangan ini tidak memberikan pemahaman. Tetapi apa saja yang diharamkan itu membatalkan pahala puasa. Karena itu kalau puasa dijaga betul. Makanya kalau puasa ya lebih bagus kalau ngaji, kalau pulang kampung udah tidur aja. Apa namanya, membantu masak mama kalau ada masak. Kalau nggak ada yang baca Quran gitu ya, sok-sok alim gitu, baca Quran kuat-kuat gitu ya. Tapi nggak usah
kuat-kuat kali yang baca Quran aja ya. Nanti kan di kampung tetangganya dekat-dekat itu, oh, siapa pulang ya katanya. Dari mana itu baca Qurannya kuat katanya kan. Ya, pencitraan itu ya. Itu. Nggak usah kayak gitu, biasa aja ya. Yang apa adanya ya. Jadi makanya orang yang berpuasa itu disunatkan itu menjaga 5 hal itu tadi, mulut itu sunat ya, menjaga yang diharamkan itu sunatnya, sehingga kalau tidak bisa itu puasanya tidak dapat apa-apa. Maka puasa itu intinya kalau sesudah puasa masih akhlaknya kurang bagus berarti belum berhasil. Tapi terawih Pak Kiai, walaupun terawih ya, terawih itu urusan lain ya. Hari raya terus misalnya pulang kampung bawa gelang sebelah kanan 7, sebelah kiri 3 gitu. Assalamualaikum, tangannya maju dulu. Assalamualaikum katanya kan gitu ya. Iya, itu berarti akhlaknya nggak benar. Mana mau pamer harta gitu. Nggak dibuka, ditengoki aja dulu sama saudaranya itu. Assalamualaikum gitu ya. Ya. Kata keponakannya, Bo itu kok kayak gitu ya, macam orang gila katanya kan. Itu. Tunjukkan gelangnya, jalannya pun mereng ke kanan sedikit. Karena keberatan gitu ya. Itu udah nggak betul ya, puasanya nggak berhasil. Makanya kalaupun ada ya udah simpan aja ya. Apalagi berbahaya pada zaman sekarang ya, banyak perampok. Siap berpuasa kok masih misalnya sombong, ya itu berarti belum berhasil puasanya. Sudah berpuasa itu tawaduk, rendah hati. Tawaduk itu rendah hati, bukan tawaduk muntah sambil duduk. Ya. Nanti makanya jangan tidur ya. Ini tinggal 1 hari ini terakhir. Ini tadi makanya saya cepatkan. Jadi intinya puasa itu menjaga dari yang membatalkan puasa, yang mengharamkan, yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Siap puasa, akhlaknya semakin bagus. Itu ukurannya. Kalau siap puasa masih maki juga, diserempet orang masih anjing babi misalnya ya. Atau padahal dia yang nyerempet juga ya. Orang kan kayak gitu, pencitraan gitu. Dia yang salah, dia yang marah gitu. Kayak gitu. Summa jatahid, kemudian sungguh-sungguhlah kamu antafturo, kamu berbuka ala tu'amin halalin, atas makanan yang halal. Jadi kalau kamu diundang ke buka bersama itu, kalau kira-kira ragu-ragu nggak usah datang. Jangan-jangan ini uang korupsi gitu, nggak usah. Ya. Jadi kalau misalnya Fitri ngajak buka sama Rizky gitu ya, sama Nila di luar gitu misalnya ya, dekat-dekat rumahnya Fitri sana misalnya ya, itu halal ya, itu. Tengok-tengok kalau dikasih juga begitu. Sebab nanti rusak puasamu. Fala makna lisaum. Sebab sama dengan kamu membangun gedung, menghancurkan kota gitu. Rusak semua, ya.
Wala tastaksir, jangan kamu banyak-banyak. Ini yang agak berat. Fatazida, maka kamu menambah alama takulu, atas makanan yang kamu memakannya kulailatin, setiap malam. Fala farqa, maka tidak ada perbedaan idza istaufaita. Kalau kamu melakukan mata tadu, apa-apa yang kamu biasakan, antakulahu, kamu memakannya daf'ataini, 2 kali, fi daf'atin wahidatin, dalam sekali gitu. Artinya kalau kamu makan 3 kali, memang kamu makan 2 kali, tapi porsinya sama dengan makan 3 kali, ya berarti sama. Kalau buka 1,5 piring, sahur 1,5 piring gitu ya. Berarti sama kalau puasa siang hari itu 3 piring. Kalau gitu sama aja lah, cuma minda malam sama siang itu aja. Ya. Kalau seandainya dipindahkan juga, kalau malam nggak tidur, kalau siangnya tidur kan sama. Siang tidur aja, malam nggak usah tidur, ya. Karena siangnya itu puasa. Sama dengan kalau kamu malam nggak puasa, kamu malam tidur, siang makan. Cuma beda posisi aja. Itu menurut Imam Ghazali kayak begitu, ya. Walaupun makanan itu halal, jangan banyak-banyak, apalagi yang haram. Ini etika berpuasa kayak gitu. Makanya ini saya baca terakhir supaya ya tinggal beberapa hari ini dilaksanakan. Mana tahu yang semalam tidak dilaksanakan, ya. Asih maki aja, masih merepet saja. Sekarang dikritik sama Imam Ghazali, ini etika puasa itu, ya. Wa innamal maqsudu bisyam, hanya saja yang dimaksudkan dengan berpuasa kasru sahwatika, yaitu memecahkan syahwatmu. Maksudnya melemahkan syahwatmu. Wa tad'ifu quwwatika, dan melemahkan kekuatanmu. Litakwa, supaya kamu kuat, biha, dengannya, alat takwa, atas takwa kepada Allah. Jadi takwa yang pertama kuat, takwa yang kedua takwa kepada Allah, ya. Sama artinya, sama bahasa Indonesianya, litakwa wa alat takwa, ya. Tapi artinya yang pertama fiil, qawiya yakwa. Yang ini takwa, waqo yaki wikoyatan wa waqwan, wawnya diganti dengan tak samai, menjadi takwa gitu, ya. Itu kalau menurut sorof. Kamu tahu sorof apa saraf? Ya. Sebab sorof ini lebih payah daripada nahu. Karena kitabnya cuma sikit. Kemudian tasrifnya ini nggak biasa kita mendengarkannya. Jadi harus nengok kamus. Tujuan puasa itu memecahkan syahwat, melemahkan kekuatan supaya bertakwa. Makanya itu tadi, intinya itu berakhlakul karimah. Faida akal ta'asyiyatan, kalau kamu makan waktu sore, mata darok tabihi, apa-apa yang kamu dapati dengan ma fataka, apa-apa yang tidak kamu dapati padamu, dhahwatan pagi hari, fala faidata fi saumika, maka tidak ada faidah dalam puasamu. Jadi sama yang mindahkan hari itu tadi, ya. Pagi itu udah kamu kumpulkan makanan. Sore udah siap-siap mau makan gitu, ya.
Padahal kalau udah malam itu, kalau udah makan nasi ya sudah. Mau makan yang lain-lain itu nunggu giliran. Yang cocok anak sekret lah ya. Makan nasi udah ya. Kalau ada lebih ya alhamdulillah, kalau nggak ada tidak sampai innalillah. Itu memang sesuai dengan anjuran Imam Ghazali itu ya. Jadi dia mengamalkan itu ya. Ya. Waqad saqulat 'alaika ma'iddatuka, dan telah berat atasmu perutmu. Karena malam itu udah kamu penuhi, berat perutmu terus tidur. Wama wa'a, tidak ada tempat abghadu yang lebih dibenci ilallahi oleh Allah Ta'ala min batnin, dari perut, mali amin halalin, yang dipenuhi dari makanan yang halal. Fa kaifa, maka bagaimanakah idza muli amin haramin, apabila dipenuhi dari yang haram gitu ya. Jadi kenyang kali itu pun Allah nggak suka. Perutmu itu makan gitu, siap makan, terus minum es, makan buah, makan kue 5 gitu ya. Udah menggos-menggos, kamu nggak napas pun udah agak seret. Ya, keluar gitu ya. Terus jalan-jalan kamu supaya lapar lagi. Ya. Itu tidak senang Allah Ta'ala. Yang makan yang sedapatnya saja ya. Yang halal saja nggak suka, apalagi yang haram. Udah kamu makan yang haram, campuran babi gitu ya. Misalnya ya. Apalagi yang itu gitu ya. Fa idza arafta makna shaumi, apabila kamu sudah mengetahui hikmah puasa, arti puasa itu, fastakthir minhu, maka banyak-banyaklah minhu darinya puasa itu, mastata'ta, selagi kamu bisa. Fa innahu, maka sungguhnya siam asasul ibadati, adalah dasar-dasarnya ibadah, wa miftahul qurubati, dan kuncinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi puasa, makanya puasa itu orang itu dikabulkan doa. Makanya kalau disuruh ngamalkan doa itu suruh puasa, tanya sama guru, kamu tahan puasa? Itulah yang nggak tahan Pak Kiai gitu kan. Oh, itu udah berhentilah sudah ya. Bisa diganti dengan uang Pak Kiai gitu. Gitu. Ya. Itu tantangan bahasa Medan gitu ya. Tahan puasa 7 hari. Itulah yang sulit, aku puasa ini memang kalau bisa dibayar itu katanya kan. Perutku ini yang nggak tahan, jadi puasa ya perutnya lah yang nggak tahan. Jadi puasa itu merupakan ibadah yang mulia, diterangkan dalam satu hadis. Qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, namanya hadis qudsi ya. Kullu hasanatin, setiap kebaikan, bi asri amsalihah, dibalas dengan 10 sepadannya. Jadi satu kebaikan itu dibalas 10. Ila sab'ati dhi'fin, sampai ke 700 lipatan gandanya. Illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu adalah untuk saya. Wa ana, dan saya, ajzi bihi, saya adalah yang membalas dengannya. Ibadah-ibadah itu satu dibalas dengan 10. Ada dibalas, kalau Ramadan ini balas 70. Bisa 70 itu dilipat gandakan lagi menjadi 700 ya. Yang ditulis-tulis untuk orang mau cari dana itu ya. Mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillah itu kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila wa kullu sumbulatin, apa lanjutnya? Mi'atu
habbah. Setiap benih itu menumbuhkan 100 dan 100 itu menjadi 700. Jadi kamu naruh 10.000 itu jadi dilipat gandakan menjadi 700. Makanya tambah supaya 700-nya itu berkali lipat lagi. Tambah lagi 50.000, 700 lagi gitu ya. Kalau memang masih ada. Kalau enggak boleh disedekahkan semua. Mau beli beras kamu enggak ada, istrimu merepet-merepet, enggak boleh ya. Bang, beli beras. Itulah masalahnya. Tadi saya sumbangkan semua di masjid itu. Alah bang katanya kan. Ngaji kok kayak gitu bang katanya kan. Gitu. Aku dulu ngaji ya tahulah caranya katanya kan. Jadi masih pinter istrinya. Jadi kalau yang wajib-wajib yang untuk di rumah ya nggak boleh. Apalagi bajunya bapaknya ustadz, orang minta dikasih baju yang cantik-cantik untuk ceramah. Bapaknya mau ceramah, nggak ada bajunya. Tapi saya kasih orang kalau ngasih yang baik katanya. Bukan kayak gitu aturannya ya. Itu ya, ada aturan-aturan maksudnya yang baik yang tidak dipakai dan pantas diberikan gitu ya. Jadi kalau puasa ini dibalas Allah sendiri. Artinya Allah bisa melebihi membalasnya itu 700 lebih, bisa 1 juta, bisa 2 juta, tergantung ikhlasmu gitu ya. Makanya hari ini terakhir kalau kamu mau nyumbang lah ya. Itu ketawa ya. Ini puasa ya. Artinya 700 lah itu. Kalau puasanya lebih. Waqala sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi, demi zat nafsi adapun diri saya biyadihi dalam kekuasaannya. La khulufu famis shaimi, sungguh bau busuknya mulut orang yang berpuasa. Atyabu indallahi, lebih harum di sisi Allah min rihil miski, dari bau misik, bau minyak misik. Maksudnya orang yang berpuasa itu kan bau mulutnya ya, itu banyak pahalanya gitu ya. Itu lebih banyak pahalanya daripada orang kalau misalnya ada hari-hari tertentu gitu memberikan minyak supaya dicium ya. Baunya itu walaupun busuk tetapi itu lebih banyak pahalanya. Makanya kalau nggak perlu kali nggak usah gosok gigi siang-siang. Tapi jangan busuk kali. Nanti orang ngaji ini kok bau bangke katanya kan. Banyak kau gitu ya. Yaqulullahu azza min qailin. Berfirman Allah Maha suci Maha sucinya orang yang berkata, maha sucinya yang berkata. Minnya itu min zaidah, qailin itu mahalnya menjadi hal. Innama yadaru, hanya saja meninggalkan orang yang berpuasa syahwatahu, syahwatnya, keinginan syahwatnya. Ada kepingin yang apa gitu dijaga. Wa ta'amahu, makanannya, kepingin beli makanan sore-sore itu kan makanan kalau daerah sini Patumba itu di daerah Marindal itu makanannya menantang gitu ya. Ada yang cuma jalan-jalan aja karena nggak ada duit. Ya. Beli pun sedikit 5.000 gitu aja ya. Itu pun yang harga 500-an. Karena corona. Ya.
Wa syarabahu, minuman juga banyak menantang. Ditahan. Segala macam es ada, sampai es yang namanya sudah nggak pantas lagi. Es apa namanya? Es nggak beres gitu ya. Jadi es nggak beres. Tapi puasa nggak pala laku tuh. Masih kalah dengan yang lain karena udah tahu kalau nggak beres ya. Min ajli, karena saya. Fasaumuli, puasa itu untuk saya. Wa ana ajzi bihi, saya membalas dengannya. Jadi siapa yang menjauhi maksiat, dia puasanya untuk Allah Ta'ala, makanya Allah yang membalas. Qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati, di surga itu ada babun, pintu. Yuqalu, dikatakan pintu itu ar-rayyan. La yadkhuluhu illa shaimuna, tidak masuk pintu itu kecuali orang yang berpuasa. Fahadal qadru, maka ini ketentuan. Min syarhit taati, adalah dari penjelasan ketaatan-ketaatan. Yakfika, adalah mencukupkan kamu. Min bidayatil hidayati, dari kitab Bidayatul Hidayah. Jadi penjelasan-penjelasan ini semuanya buat kamu itu penjelasannya cukup kamu mutola'ah dalam kitab Bidayatul Hidayah, atau dikatakan dari permulaannya hidayah gitu ya. Masih banyak penjelasannya. Wa idza ihtajta, kalau kamu perlu, ila zakati, pada penjelasan zakat, wal haji, dan haji, au ila mazidin, atau lebih tambah, atau pada tambahnya li syarhis sholati, pada penjelasan sholat, wasyami, dan puasa, Imam Ghazali menjelaskan fatlubhu, carilah itu, carilah dia syarah itu, mimma, dari apa-apa, auratna, yang kami telah menuliskannya, min kitabina, dari kitab kita namanya Ihya'i Ulumuddin. Kalau kamu mau perlu penjelasan zakat, haji, sholat, puasa yang lebih panjang, kamu belilah kitab Ihya itu. Ya, kamu baca. Kalau nggak bisa, kamu beli terjemahannya. Kamu terjemahannya pun nggak mudeng juga, kamu ngaji, ya, ngaji dalam sedapat-dapatnya. Tapi ini udah permulaannya ya. Dasarnya Imam Ghazali, kitab Bidayatul Hidayah. Jadi kamu udah dapat dasarnya, udah separuh lebih nih. Kitab saya separuh lebih. Iya. Yang lain separuh lebih ya. Ini saya cepatkan. Jadi kesimpulannya, puasa itu intinya untuk menanamkan orang Islam supaya berakhlakul karimah, supaya ya menahan lapar itu kan lapar kali nggak enak, maka menimbulkan dia itu bersifat darmawan, terus mau sedekah gitu. Orang kelaparan kan nggak suka dia, menimbulkan dia sedekah gitu ya. Siang-siang gitu kan udah letay ya, loyo gitu ya. Berarti manusia itu lemah. Kalau gitu nggak boleh sombong, maka harus tawadu. Itu intinya itu ya. Jadi makanya terakhir ini udah mau selesai. Puasa itu menurut saya hurufnya yang pertama sod, artinya sona, menjaga dari al-muftirat wal muharramat wal makruhat. Yang kedua ya,
Yaitu menjaga dari yang membatalkan puasa tadi dan yang diharamkan dan yang dimakruhkan. Yaitu artinya yakin dengan dasar iman dan ikhlas. Jadi puasa yang diterima itu dasarnya iman dan ikhlas. Kemudian siam itu huruf yang ketiga alif, artinya kelembutan bersikap. Berarti menanamkan sifat, menanamkan akhlakul karimah, menanamkan edukasi karakter berbasis al-akhlakul karimah. Bahasanya anak kuliah kayak gitu ya. Oh, bahasa orang kampung ya udahlah menanamkan akhlakul karimah. Udah tahu itu ya. Edukasi gitu apa itu katanya kan? Ya. Kalau udah apa namanya? PDI apa? Ya. Udah S1 itu tahu lah itu ya. Bila nggak sekolah di perguruan tinggi gitu payah. Tapi ada juga cerdas itu anak pesantren. Bahasa apa saja bisa. Kayak almarhum Kiai Sahal Mahfud tuh. Bahasa Inggris pun bisa, bahasa Arab pun bisa. Kabarnya bahasa Jepang pun bisa. Jadi jumpai dubes Inggris pakai sarung-sarung itu bahasa Inggris. Gitu ya. Padahal nggak pernah kuliah. Jadi rektor. Gitu ya. Tapi pinternya lebih-lebih gitu ya. Pinternya lebih-lebih. Maka waktu jadi ketua MUI pusat, kalau nggak meninggal nggak ada yang berani ganti. Karena wibawanya dan banyak ilmunya. Nah, itu ya. Itu orang Jawa Tengah. Ada zaman kayak gitu itu. Yang kayak gitu ya. Masih usia 25-an itu. Naik haji. Disambut sama guru sanad sedunia itu. Siapa namanya? Syekh Yasin Al-Fadani. Karena mengkritik kitabnya Syekh Yasin dengan bahasa Arab dikirimkan ke Makkah. Terus tanya-tanya si kiai itu mau naik haji. Disiapkan disambut tidur di rumahnya. Dikritik Syekh Yasin bukan tambah benci, tambah senang. Ada orang pintar kira-kira gitu ya. Masih 25 pintar ngeritik kitab saya gitu ya. Betul kritikannya gitu ya. Nah, itu Kiai Sahal Mahfud. Pintar itu ya. Kalau seandainya kamu kayak gitu, kurasa udah di langit lah. Artinya nggak mau kumpul sama orang kamu. Ya, sombongmu bukan main gitu ya. Lantaran Kiai jawab biasa aja gitu ya. Semua kamu jengkali. Doktor gitu. Gitu karena kamu pintar kali itu ya. Master gitu. S1 gitu deh. Gitu. Sombongmu itu ya. Bawaan daerah itu memang ya, lingkungan itu memang berpengaruh. Medan kalau nggak kayak gitu nggak terkenal. Kalau kayak gitu baru masuk YouTube ya. Macam-macam. Kalau yang khusuk-khusuk gitu nggak masuk-masuk dia ya. Nggak laku dia ya. Kalau yang bikin misalnya ngapain halal bihalal itu siap hari raya. Sa'ban kan udah salam-salam katanya kan. Nggak perlu lagi itu katanya kan. Ngapain mudik itu siap hari raya? Ya mudik bulan Maulid kan lebih bagus katanya kan. Saya bilang kalau seandainya kamu punya kampung jangan mudik hari raya, saya bilang itu. Ya dia pun nggak mau. Ya pada umumnya orang Medan kalau mudik ya hari Idul Fitri, nggak ada Maulid itu mudik ya. Ada itu yang cakap kayak gitu supaya apa terkenal
supaya terkenal, padahal salah semua itu. Itu aja barangkali akhir daripada pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Jadi ini bagi orang yang punya kewajiban qada. Jadi boleh nggak kira-kira puasa sunat itu digabung dengan qada? Boleh. Ustadz kalau mau kayak gitu boleh saja. Kalau mau satu-satu juga boleh. Tapi kalau mau bagus ya satu-satu. Qada sendiri, sunat sendiri. Kalau mau bagus ya. Karena nggak ngakal-ngakali gitu ya. Kan ibadah nggak boleh ngakal-ngakali. Kalau mau bagus ya. Tapi kalau mau ya boleh saja gitu. Dah itu aja. Iya. Iya. Iya, dasarnya ke kitab, yaitu mengikut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Jadi yang qimah itu mengikut mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ya, iya itu disamakan juga seperti itu. Ya, zakat fitrah juga seperti itu, fidyah juga seperti itu. Tapi yang lebih baik ya beras, ya. Yang lebih baik. Jadi maksudnya kalau dia fidyah sama saja. Apanya? Kalau diuangkan. Kalau diuangkan biasanya saya belum tengok secara detail. Biasanya lebih banyak Imam Abu Hanifah. Ya. Makanya hati-hati yang seperti itu. Makanya panitia-panitia zakat itu sebenarnya nggak termasuk amil itu ya, karena tidak ada pengangkatan dari kakua gitu. Jadi nggak usah menerima. Sayang lah Pak Kiai katanya kan, dikasih katanya kan. Ya kamu ada pengangkatan dari kakua apa enggak? SK. Kalau nggak ada, ya namanya panitia zakat, bukan ambil. Dah itu aja. Nanti kalau ada pertanyaan, ya tampung saja sama anak majelis, nanti kita jawab melalui WA. Kita menyingkat waktunya. Baca doa dulu apa? Kita penutupan ya. Hah? Iya. Ya udah saya baca doa akhir apa dulu? Majelis, baru nanti penutupan. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.